Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Yurihan Channel guys. Apa kabarnya guys? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Yang lagi terlilit hutang, semoga di tahun yang baru kita jalani ini, segera dilunaskan semua hutang-hutangnya ya guys. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas apa yang telah Allah beri pada kita guys. Tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan apa yang kita jalani sekarang ini guys. Karena itu semua titipan dari Allah, dan itu semua ujian dari Allah pada setiap hambanya guys. Jom, kita lanjutin lagi kisah surga yang terbagi ini, sama-sama guys. Mas, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Ane gugup. Hafiz yang masih menatap lekat wajah Ane sambil tersenyum nakal menjawab, "Aku akan memakanmu." Ane kembali terdiam, dan kembali menatap wajah Hafiz, tanpa kata-kata lagi. Lalu Hafiz melepaskan kurungannya, setelah melihat wajah sang istri yang seperti orang kebingungan. Hafiz duduk tepat di sebelah Ane, sambil memandang lurus ke depan. Sambil tertawa geli, Hafiz berkata, "Sayang, Mas gak akan memaksamu. Mas hanya akan melakukannya jika kamu sendiri udah benar-benar siap dan ikhlas. Karena apa yang akan kita lakukan, nantinya adalah bernilai ibadah." Hati Ane terketuk, karena apa yang dikatakan Hafiz memang benar. Jika dia terus menunda-nundanya, sama artinya dia juga sudah menunda-nunda ibadah. Lalu Ane bangun dan duduk sejajar dengan Hafiz. "Mas, aku minta maaf ya, aku nggak bermaksud membuat Mas kecewa, aku hanya..." Hafiz yang kini sudah menghadap ke Ane, hanya terdiam, menunggu kalimat lanjutan yang akan diucapkan Ane. Sedangkan Ane sudah menundukkan kepalanya, tak kuasa menatap Hafiz. Sambil menangkup wajah Ane, Hafiz berkata, "Udah, Mas ngerti." "Belum sholat isya kan?" imbuh Hafiz. Ane menggeleng pelan. Hafiz segera beranjak dari tempat duduknya, sambil menggandeng tangan Ane. Ane ikut beranjak. "Sekarang, ambil wudhu dan ganti pakaiannya," titah Hafiz dengan tatapan penuh cinta. Ane pun mengikuti apa yang dikatakan Hafiz. Dia langsung menuju kamar mandi, dan membersihkan tubuhnya. Sambil menunggu Ane keluar dari kamar mandi, kini gantian Hafiz yang membaringkan tubuhnya. Dia juga merasakan lelah pada beberapa bagian tubuhnya. Begitu Ane selesai, Ane melihat Hafiz masih berbaring, sambil memijit kedua lengannya secara bergantian. "Ya Allah, istri macam apa aku ini? Sering mengabaikan kewajibanku sebagai seorang istri. Ampunkan aku ya Rob. Mulai hari ini, aku akan berusaha menjadi istri yang baik dan menyenangkan untuk Mas Hafiz. Dan aku akan patuh kepadanya," batin Ane sambil memandang sedih sang suami.
Ane segera melaksanakan sholat Isya yang tertunda. Melihat sang istri yang sedang sholat, Hafiz pun bergegas segera ke kamar mandi. Ane telah selesai sholat ketika Hafiz masih di kamar mandi. Ia pun segera mengganti pakaiannya dengan pakaian tidur yang sudah disiapkannya. Baju daster pendek, berbahan sedikit tipis. Lalu Ane cepat-cepat naik ke tempat tidur dan menutupi setengah dari tubuhnya dengan selimut. Hafiz keluar dari kamar mandi, lalu sholat Isya. Setelah itu, dilihatnya sang istri yang sudah bermalas-malasan di atas tempat tidur. Hafiz segera menyusul sang istri, yang sudah lebih dulu berada di bawah selimut. Hafiz mengasingkan bantal guling sebagai pembatas dirinya dengan Ane. Ane pun tak bergeming. Hafiz menarik lengan Ane agar lebih mendekat ke tubuhnya. Tanpa banyak protes, Ane pun mengikutinya dengan pasrah. Ane masih berusaha setenang mungkin, meski dadanya sudah dak-dik-duk, kreng, tak karuan. Kini tubuh mereka sudah saling bersentuhan, dan Ane sudah berada dalam pelukan sang suami. Seperti ada gerakan magnet yang saling tarik-menarik, membuat keduanya gusar. Lalu Ane memberanikan dirinya. Mas, insya Allah, aku udah siap akan kewajibanku padamu Mas. Apa kamu yakin sayang? Tanya Hafiz, sambil mencium mesra kening Ane. Ane pun mengangguk pelan. Sungguh? Tanya Hafiz untuk meyakinkan kembali. Ane pun mencoba memberanikan dirinya untuk mendaratkan ciumannya di pipi Hafiz. Hafiz terkejut, namun hatinya sangat berbahagia. Ia pun mengajak Ane untuk membaca doa sebelum melakukan permainan mereka untuk pertama kalinya. Kamu udah tahu lafaznya kan? Udah Mas, sahut Ane. Bismillah, Allahumma janibna syaitona wa janibi syaitona marozatona. Keduanya membacakan doa bersama-sama. Setelah itu, Hafiz memulainya dengan menghujani Ane dengan kecupan-kecupan mesra. Sampai akhirnya, mereka pun menyatu dalam lautan kenikmatan yang telah lama dinantikan Hafiz. Hafiz sangat bahagia. Akhirnya dia bisa merasakan apa yang sering ia dengar dari sahabat-sahabatnya yang lebih dulu menikah. Sekarang, jika ada topik yang membahas itu, dia sudah bisa ikut berkomentar. Keduanya terlihat begitu lelah, setelah pergumulan yang mereka arungi bersama, melewati malam yang sangat bersejarah dalam perjalanan rumah tangga mereka. Meskipun ini bukanlah malam pertama mereka tidur bersama dalam satu ranjang.
Keduanya telah terlelap, karena telah bekerja keras di malam hari. Seolah tak rela melepaskan wanitanya, Hafiz pun melingkarkan tangannya pada tubuh Ane. Dan menenggelamkan kepalanya di curug leher Ane. Ane juga merasakan kebahagiaan yang sama, seperti Hafiz. Akhirnya dia dapat menunaikan salah satu kewajibannya, sebagai seorang istri. Seulas senyum, tersungging di sudut bibirnya, sebelum akhirnya ia memejamkan kedua matanya. Meskipun terasa seperti habis melakukan pekerjaan dengan beban yang sangat berat, tubuh Hafiz tetap terbangun, pada jam seperti biasanya. Meskipun timbul perasaan malas, namun ia tak dapat memejamkan matanya kembali. Sedangkan perempuan dalam pelukannya, masih enak tertidur lelap. Hafiz kembali mendaratkan kecupannya. Ane pun menggeliat pelan. Hafiz pun tersenyum nakal, ia semakin bersemangat menggoda sang istri kembali. Assalamualaikum, bidadariku, sapa Hafiz membangunkan Ane, sambil mendaratkan kecupan di bibirnya. Sambil menggeliat, perlahan Ane melebarkan kelopak matanya, seraya tersenyum. Saat sang suami membangunkannya dengan lembut. Waalaikumsalam sayang, ucap Ane sambil menoleh pada pria, yang masih memeluknya mesra. Udah mau subuh, mandi bareng yuk, ajak Hafiz dengan wajah penuh harap. Ane tak dapat membayangkan, apa yang akan terjadi selanjutnya. Seolah Hafiz telah menghipnotis seluruh pikirannya, sehingga ia tak mampu untuk berkata, tidak. Ane terus mengikuti apa yang menjadi keinginan Hafiz, untuk membahagiakannya. Setelah keduanya puas bermandi dengan air hangat, mereka melanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, sampai selesai. Mas, maafkan segala silap dan salahku, mungkin aku masih kurang baik, dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, ucapnya saat menyalam tangan suaminya. Mas juga gitu sayang, intinya, kita harus sama-sama saling mengingatkan, dan juga saling belajar, untuk kebahagiaan kita, bersama anak-anak kita ke depannya. Insya Allah mas, jangan pernah bosan untuk selalu mengingatkan aku dan bimbing aku, agar aku bisa menjadi istri soleha buat mas, pinta Ane memandang sendu wajah imamnya saat ini. Hafiz pun mengangguk pelan, sambil mencium mesra kening Ane. Ane segera bergegas melihat ke dapur. Di sana terdapat beberapa saset kopi instan. Ane langsung menyeduhnya, dan menyajikannya pada sang suami. Hafiz menghampiri Ane di dapur, memeluknya erat dari belakang.
seakan tak rela berjarak sedikit pun dari sang istri. "Mas, nanti kopinya tumpah loh," protes Anne sambil mengaduk kopinya. "Seperti hatiku, yang telah tumpah seluruhnya di hatimu," gombal Hafiz sambil berbisik di balik telinga Anne. Sambil melingkarkan tangannya di pinggang Anne dari belakang, Hafiz berkata, "Sayang, kamu tahu, bahwa Mas adalah orang yang paling berbahagia di dunia saat ini. Kenapa?" selidik Anne yang kini telah berbalik, dan melingkarkan kedua tangannya di leher Hafiz. "Karena Mas memiliki istri seperti kamu. Sejak pertama kita bertemu dulu, Mas selalu minta sama Allah, untuk menyatukan kita menjadi pasangan halal dunia akhirat. Dan syukur alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Mas," terang Hafiz dengan mata berbinar penuh kesyukuran. "Alhamdulillah Mas, tapi Mas juga harus ingat, kita nggak boleh terlalu berlebihan dalam mencintai. Karena Allah Maha Cemburu jika kita mengabaikannya, setelah kita diberikan apa yang kita mau," sahut Anne sambil mentowel hidung Hafiz. Lalu melepaskan rangkulannya dan segera membawa 2 gelas berisi kopi panas. Mereka duduk di balkon depan kamarnya sambil menikmati udara pagi yang begitu segar. Lalu terdengar suara dering handphone Hafiz, yang diletakkannya di atas meja kecil, sebelah tempat tidur. Hafiz segera beranjak dan melihat panggilan yang masuk, namun dari nomor yang tak dikenal. Hafiz meletakkan kembali benda smart itu. "Kenapa nggak dijawab Mas? Siapa tahu penting," ucap Anne. "Penelepon gelap, Mas nggak kenal, biarkan ajalah, kalau memang penting, toh, dia bakalan nelepon lagi," sahut Hafiz seraya menyeruput kopi panas buatan istrinya. Ternyata handphonenya kembali berdering, dan masih dari nomor yang sama. Hafiz kembali meletakkan dan memilih untuk tak menjawab. "Masih nomor yang sama Mas?" tanya Anne memastikan. Deham Hafiz yang kembali melihat layar handphonenya, dan mencoba mengingat nama pemilik nomor itu. Anne segera melayangkan pandangannya ke sembarang arah, sambil menyesap kopinya. Ternyata Hafiz berhasil mendapatkan haknya sebagai suami Anne. Dan Anne telah mempersiapkan landasan, untuk Hafiz mendaratkan pesawatnya guys. Tapi, kira-kira siapa ya guys, yang menelpon Hafiz? Apakah Hafiz akan menelepon balik nomor yang tak dikenalnya? Jom, kita cari tahu sama-sama jawabannya. Pada bab berikutnya, di Yurihan Channel guys. So,
Ditunggu aja update bab selanjutnya guys.